Obadiah atau Kitab Obadya pasal 1 ayat 1-21. Penglihatan Obadya. Beginilah firman Tuhan Yahweh mengenai Edom. Kami mendengar suatu berita dari Yahweh. Seorang utusan telah diutus ke antara bangsa-bangsa. Bangkitlah, biarlah kita bangkit untuk berperang melawannya. Lihatlah, aku telah membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, engkau sangat dipandang rendah. Kecongkakan hatimu telah membuat engkau tertipu, hai yang berdiam di celah-celah bukit cadas, tempat tinggalnya yang tinggi. Dia berkata di dalam hatinya, siapakah yang akan membawaku turun ke tanah? Meskipun engkau melambung tinggi bagaikan Raja Wali, dan meskipun sarangmu terletak di antara bintang-bintang, dari sanalah aku akan membawa engkau turun, firman Yahweh. Jika para pencuri, jika para perusak, telah datang kepadamu malam hari, betapa kamu telah dibinasakannya, tidakkah mereka akan mencuri sampai puas? Bila para pemetik buah anggur telah datang kepadamu, tidakkah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pungutan? Betapa Esau telah diperiksa, barang-barangnya yang tersembunyi telah dicari. Sampai ke perbatasan wilayah, mereka telah mengusir kamu, semua teman seperjanjianmu, mereka telah jadi penipumu, orang-orang yang telah berkuasa karena damai sejahteramu mereka akan memasang rotimu sebagai perangkap di bawahmu. Baginya, tidak ada suatu pun pengertian. Tidakkah pada hari itu sendiri, firman Yahweh, dan aku akan membuat binasa orang-orang berhikmat dari Edom, dan pengertian dari pegunungan Esau. Dan akan mengecutkan hati para pahlawanmu, hai teman, supaya setiap orang dari pegunungan Esau akan dibinasakan. Oleh sebab kekejaman terhadap saudaramu Yakub, rasa malu akan meliputimu, dan engkau akan dimusnahkan untuk selamanya. Pada saat engkau sedang berdiri sendiri di kejauhan, pada hari orang-orang tak dikenal sedang mengangkut tawanan, orang-orang asing dan pasukannya telah memasuki pintu-pintu gerbang Yerusalem, dan terhadapnya mereka telah membuang undi, engkau bahkan menjadi seperti salah seorang dari mereka. Dan biarlah engkau tidak melihat, pada hari saudaramu, pada saat kemalangannya. Dan janganlah engkau bersukacita atas Bani Yehuda, pada hari kehancuran mereka. Dan janganlah engkau membesarkan mulutmu, pada hari kesedihan. Engkau seharusnya tidak masuk ke dalam pintu gerbang umatku, pada hari malapetaka mereka, engkau seharusnya bahkan tidak melihat kekejaman atasnya, pada hari malapetakanya, engkau seharusnya tidak diutus melawan pasukannya, pada hari malapetakanya. Engkau seharusnya tidak berdiri pada persimpangan jalan untuk membunuh para pelariannya, dan engkau seharusnya tidak menyerahkan yang tersisanya pada hari kesedihan. Karena hari Yahweh sudah dekat atas segala bangsa, sebagaimana engkau berbuat, hal itu akan diperbuat kepadamu, upahmu akan berbalik ke kepalamu. Karena sebagaimana engkau telah minum di atas gunung kudusku, maka segala bangsa akan minum terus-menerus, dan mereka akan minum, dan menelan, dan mereka akan ada seperti tidak pernah ada. Dan di Gunung Zion, akan ada orang-orang yang telah terluput, dan tempat itu akan menjadi kudus, dan kaum keluarga Yakub akan memiliki harta milik mereka sendiri. Maka kaum keluarga Yakub akan menjadi seperti api, dan kaum keluarga Yusuf akan menjadi seperti kobaran api, dan kaum keluarga Esau akan menjadi seperti jerami, dan mereka akan menyala di antara mereka dan membakar mereka habis, dan seorang pun tidak akan ada yang terluput dari Bani Esau, karena Yahweh telah berfirman. Dan orang-orang Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang Filistin, bagian yang rendah dari negeri itu,
dan mereka akan memiliki ladang-ladang Efraim dan ladang-ladang Samaria, dan Benyamin dan Gilead. Dan bagi Bani Israel generasi yang kembali dari pembuangan ini adalah dari Kanaan sampai ke Sarfat dan orang-orang buangan dari Yerusalem yang ada di Sefarat, akan memiliki kota-kota Negeb, dan mereka yang terbebaskan, akan naik ke Gunung Zion untuk menghakimi pegunungan Esau, dan kerajaan itu akan menjadi milik Yahweh.